Halo sahabatku mistik mustika dimanapun Anda berada. Saya sedang berada di pengadilan negeri Gianyar. Barusan di sini ada dua pasang suami istri yang saya mau ketawanya gini. Kedua orang ini udah lama berpisah. Yang satu karena masalah perselingkuhan, yang satu karena masalah ada bertengkar. Kemudian si lelakinya kabur ke rumah orang tuanya selama 4 tahun, tidak datang, tidak menafkahi, tidak berkabar kepada keluarganya, tidak berkabar kepada anak istrinya. Nah, tiba-tiba dimasukkan gugatan cerai oleh istrinya. Yang lakinya nangis, saya nggak punya uang. Waktu saya mau menghubungi kamu itu saya benar-benar seperti di penjara. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa menafkahi anak istri saya. Saya mau bilang sama kamu, malu. Nah, tapi itu selama 4 tahun si istrinya sudah terlanjur flat, sudah terlanjur sudah terlanjur mati rasa gitu. Kemudian yang satu lagi masalah perselingkuhan. Terus saya bilang ada perempuan lain dalam kehidupannya. Kemudian saya bilang sama pasangan yang satu lagi yang dari perselingkuhan, saya bilang nanti kamu akan merasakan apa yang suami kamu rasakan. Nanti kamu dihadirkan orang ketiga. Karena ini adalah tujuan dari pencapaian hati suci, hati kecil, hati bijaksana, itu supaya kamu terbuka. Nanti kamu akan dapat masalah yang sama seperti suami kamu. Kenapa dia tidak bisa meninggalkan orang ketiganya? Kenapa saya bilang begitu? Karena hatimu terluka, karena hatimu belum sembuh. Beda kalau kamu nanti sudah menyembuhkan diri gitu. Jadi terus kemudian ya, karena ini pertemuan singkat, mereka kemudian masuk ruang sidang masing-masing. Ya saya ketawa aja karena ini tanggal 28 memang hari hari dimana banyak pasangan dipertobatkan Tuhan, dikembalikan lagi ke rumah tangga gitu, dikembalikan lagi ke pemulihan hubungan dengan anak gitu. Jadi kalau kalian mengalami masalah yang sama seperti dua orang ini, ingat-ingat bagaimana kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau saya bilang ini adalah acara kesurupan, di mana yang satu suaminya itu juga kayak orang kesurupan, bingung dia di rumah orang tuanya dan dia merasa terpenjara, nangis dia, saya nggak mau pisah, saya nggak mau nggak mau cerai. Yang suaminya yang karena permasalahan dengan orang tua mengatakan seperti itu. Kemudian tapi si perempuan ini merasa dia udah didoktrin sama orang tuanya. Ini kesurupan semua, yang harus semuanya ini sadarnya kalau orang kesurupan gimana. Orang kesurupan sadarnya ya harus kepada Tuhan gitu. Jadi ya ini pencapaian dari hari ini saya bertemu dengan dua orang, ya anggap saja memberikan mereka pencerahan untuk mereka kembali lagi ke sejatinya Tuhan di dalam diri mereka. Karena walaupun bercerai, kalau ada urusan dengan pembayaran karma pembayaran karma dan ada leluhur bermain di belakangnya, suami yang meninggalkan istri atau istri yang di ketibanan suami yang berselingkuh dan orang ketiga dengan suami itu merasa saling nyaman, itu ada pembayaran karma gitu. Sedangkan saya tahu dengan suami saya pembayaran karma. Kenapa? Ya karena zaman dahulu leluhur saya berselingkuh, sehingga sekarang dia yang berselingkuh, saya yang dituduh berselingkuh oleh suami. Saya bilang ini gila. Waktu itu saya belum tahu, saya belum memahami peranan leluhur di belakang kembar jiwa kita gitu. Jadi satu, ketemukan dulu kembar jiwa supaya Anda tahu ceritanya apa ini yang Anda pakai, supaya kalau misalnya kesurupan ya kita cepat sadar. Sadarnya gimana? Ya kalau orang kesurupan sadarnya gimana? Kembali ke Tuhan kan? Nah itu. Jadi saya ditanya, ngapain kamu di pengadilan? Saya bercerai. Loh, tadi kamu
nasehatin orang, iya, karena saya tahu saya dan suami saya kesurupan waktu menikah. Jadi pembayaran karma saya terhadap suami lunas. Nah, tinggal suami saya membayar karma di kehidupan ini kepada saya bagaimana. Itu terserah Tuhan. Yang penting kita mengalir enak kepada Tuhan. Jangan dendam. Kalau memang sudah mau ke pengadilan, jangan dendam. Tali silaturahmi tidak boleh putus. Persahabatan tetap harus dijaga baik. Dan memaafkan, itu terutama. Dan terutama memaafkan diri kita. Karena kita terluka dengan keadaan kita dihianati oleh suami yang lebih percaya dengan orang lain, dengan mertua, dengan kakak ipar, dengan siapapun juga teman selain kita sebagai istrinya atau Anda sebagai suaminya gitu. Jadi sadar Tuhan dahulukan, nomor satukan. Nah, tanya Tuhan kalau sudah bersih energinya, sudah ketemu kembar jiwanya, paham siapa leluhur yang bermain di balik peristiwa Anda dan apapun peristiwa Anda ya, tidak cuman perselingkuhan, tidak cuman ditinggal kabur suami karena ada energi orang ketiga itu mertua Anda atau ibu Anda atau adik Anda. Ada juga banyak ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang anaknya berulah. Nah, ini saatnya hari ini kembali ke Tuhan, kembali ke sejatinya energi Tuhan, bukan agama. Tuhan tidak ada di agama. Agama itu tangganya kita menuju Tuhan. Ya, Tuhan kalian masing-masing itu pegang, Tuhannya pegang, bukan agamanya tapi Tuhannya. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika, berdoa yang terbaik buat Anda semua. Sampai jumpa.